kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan kembali di pagi hari ini. Saatnya kita mau merenungkan bersama, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kembali kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh izinkan kami boleh bersama-sama duduk diam untuk kami boleh merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan kami, rema dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara dari 2 Tawarik 24 ayat yang ke-18. 2 Tawarik 24 ayat yang ke-18. Sejak itu raja mendengarkan mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itulah Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Bapak Ibu Saudara, sejak kecil hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema sebatas fisik. Ya. Sejak kecil Yoas berada dalam pengawasan Imam Yoyada. Itu yang membuat Yoas bertumbuh menjadi orang yang sangat mencintai rumah Tuhan. Terbukti ketika ia naik tahta, Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang dilakukan adalah merombak rumah Allah, merombak rumah Tuhan. Yoas pun memerintahkan kembali agar pungutan pajak untuk rumah Allah diberlakukan kembali, sehingga bait Allah tidak terabaikan, Bapak Ibu Saudara. Saat dilihatnya orang-orang Lewi berlambat-lambat memperbaiki rumah Allah, Yoas pun mengambil alih pekerjaan itu
Dan ini sebuah dedikasi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Terlihat ya Bapak Ibu Saudara, Yoas ini orang yang betul-betul peduli terhadap rumah Tuhan gitu ya. Dia ingin memperbaiki keadaan rumah Tuhan. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu Saudara kita tahu motivasinya ini sebenarnya nggak benar ya. Bapak Ibu Saudara, dalam pendampingan Imam Yoyada, Raja Yoas membangun kembali rumah ibadat kepada Allah. Raja Yoas melakukan hal-hal yang benar pada awalnya ya. Tapi setelah Imam Yoyada wafat, Raja Yoas pun berubah hatinya. Bapak Ibu Saudara, ia lebih mendengarkan para pemimpin Yehuda dan kembali kepada penyembahan berhala seperti raja-raja sebelumnya. Sehingga teguran para nabi pun tidak diindahkan oleh Raja Yoas, dan ia memerintahkan untuk membunuh pembunuh terhadap Raja Zakaria, Bapak Ibu Saudara, yang dengan keras menegur kesalahannya. Mengapa hati Yoas bisa berubah setelah banyak hal yang telah ia lakukan kepada rumah Allah? Karena Bapak Ibu Saudara, kita lihat dia hanya merubah sebatas fisik rumah Tuhan itu saja, tapi dia tidak merubah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya semua berawal dari apa yang dia cintai, Bapak Ibu Saudara. Cinta Raja Yoas hanyalah sebatas pada rumah Allah dan bukan pada pribadi Allahnya. Maka Bapak Ibu Saudara, ia hanya terpaku pada hal-hal lahiriah tentang Allah, bukan pada hal-hal yang berhubungan rohani terhadap Allah. Atau mungkin juga ia melakukan hal-hal yang benar itu karena untuk kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan dalam artian untuk memuaskan dirinya, menyembah Allah, membuat dia diberkati, dilindungi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini terbukti saat para pemimpin Yehuda menyembah, ia pun menjadi lupa diri dan meninggalkan kebenaran yang telah dikerjakan selama masa hidup Yoyada pada saat itu. Demikian juga alasan mengapa ketika Bapak Ibu Saudara kita mau mengikut Tuhan, itu terlihat dari siapa yang sesungguhnya kita cintai. Senin lalu saya sudah mengatakan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita menjadi orang percaya ini, kita ini sebagai penggemar atau sebagai pengikut. Nah kalau kita sebagai penggemar, yaitu tadi kita seperti Raja Yoas ini. Kita hanya cinta kepada rumah Tuhan, tapi kita tidak mencintai Tuhannya. Sehingga hati kita bisa berubah, ya kan? Kita mencintai berkat-berkatnya Tuhan, tapi kita tidak mencintai siapa pemberi berkatnya. Maka yang kita cintai hanya sebatas fisik saja, tidak mencintai batas kedalaman Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pertanyaannya, alasan mengapa kita mengikut Tuhan terlihat daripada apa yang kita cintai. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau mencintai berkat-berkat Tuhan? Apakah kita mengikut Tuhan karena ada sebab akibat? Apakah ketika kita mau jadi orang Kristen, kita maunya diberkati? Kita mau hidup senang? Tapi ketika kita hidup susah, kita tidak terima, kita marah sama Tuhan? Itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jika hati kita mencintai berkat-berkat atau apa yang kita harapkan, maka Bapak Ibu Saudara suatu hari nanti ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, bisa saja hati kita berubah dan kita meninggalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, motivasi kita juga harus jelas. Ketika kita mau merombak rumah Tuhan, mau memperbaiki rumah Tuhan, mau memberi banyak untuk rumah Tuhan, motivasinya harus jelas Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita mau diberkati, bukan karena kita mau hidup enak, bukan. Tapi motivasinya benar-benar kita mau benar-benar orang datang beribadah di rumah Tuhan itu layak. Sehingga ketika kita nggak dapat penghargaan, ketika kita nggak dapat hal yang mungkin dunia harapkan untuk berlaku atas kehidupan kita, kita nggak jadi lemah, kita nggak menyesal Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita melakukannya dengan ketulusan, kita nggak berubah hati kita tetap sama. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari belajar dari pengalaman Raja Yehuda ini, si Raja Yoas ini.
Jangan hanya mencintai rumah Tuhan, mencintai fisiknya saja, tapi tidak mencintai Tuhan itu sendiri. Jangan mengejar berkat-berkatnya Tuhan, tapi kejar siapa pemberi berkat itu. Kalau kita sudah bersama dengan si pemberi berkat, Bapak Ibu Saudara, masakah kita masih mengejar berkat itu? Kalau kita sudah sama pemberi berkatnya, berkat itu juga ada sama-sama dengan kita. Maka caranya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan sibuk memperbaiki fisik bangunan gereja, tapi mari kita sibuk memperbaiki bangunan diri kita. Sikap hati kita, itu yang kita benarin di hadapan Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kehadiran kita ini menjadi satu tubuh Kristus yang benar-benar menjadi berkat. Hati kita gak gampang berubah. Hati kita gak gampang, kalau orang Batak bilang mandele. Kalau misalnya apa yang kita perbuat itu tidak dianggap oleh orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari cintai pribadinya Tuhan, bukan berkat-berkatnya Tuhan. Kenapa? Kalau kita sudah mencintai pribadinya Tuhan, berkat itu sendiri yang datang hadir dalam kehidupan kita. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kita boleh terus menjadi kehidupan yang bermakna, dan kita boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau memuji Dia, kita mau katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami, menegur kami, untuk kami boleh melihat betapa Tuhan begitu benar-benar sungguh ada dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya setiap kami tidak hanya mencintai berkat-berkat-Mu saja, tetapi kami boleh mencari Engkau, mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Tolong kami Tuhan,
Kami tidak hanya mencintai sebatas fisik saja, tapi mencintai kedalaman hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat ini dalam setiap persoalan pergumulan yang mereka alami. Tuhan, Engkau yang terus menolong memberkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, kehidupan yang boleh menjadi berkat, menjadi teladan bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu, biarlah gereja-Mu ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap para hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani baik di GMI wilayah 2 ini, di DS, Bishop, bahkan untuk para hamba-hamba Tuhan, bahkan untuk pendeta, guru Injil, bahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan penempatan lokal. Tuhan juga menolong memberkati, sehingga setiap kami boleh sama-sama bergandengan tangan memajukan pelayanan Tuhan di gereja-Mu ini menjadi berkat dalam setiap pelayanan yang ada, menjadi garam, bahkan menjadi teladan bagi setiap jemaat yang kami layani Tuhan. Sungguh Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, bahkan untuk bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga menolong memberkati ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus kiranya menguatkan, meneguhkan kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.